semuanya, welcome to Learning with Fanny YouTube channel. Di video kali ini kita akan mengerjakan exercise 9 unit 6 dari modul Manajemen Accounting SAP. Exercise 9 ini mengenai posting from other application. Jadi nanti kita akan mencoba melakukan posting dari menu accounting, lalu juga ada dari bagian inventory management, lalu nanti kita akan mencoba membuat purchase order dan juga menginput transaksi untuk penerimaan barang. Oke, sebelum kita mulai, kita bisa login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Kliennya jangan lupa diganti menjadi 902, lalu usernya kalian masukkan user kalian masing-masing. Saya akan login dengan user kelas F, lalu masukkan password kalian. Kalau udah, kita enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Ada 4 task yang akan kita kerjakan di exercise 9 ini. Kita mulai dari task yang pertama, di mana kita akan melakukan posting di bagian financial accounting, yang nanti postingan tersebut akan kita masukkan juga ke dalam cost center. Gimana caranya? Kita bisa buka menu accounting, lalu ke financial accounting, lalu ke general ledger, lalu ke dokumen entry, lalu kita pilih yang enter GL account document atau kodenya adalah FB50. Kita bisa double klik. Nah, kalau kalian diminta untuk memasukkan company code, kalian bisa masukkan company code-nya adalah 1000. Kalau nggak diminta ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau udah kita bisa enter aja. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman enter GL account document company code 1000. Nah, di task 1 ini ceritanya kita mau melakukan posting terkait dengan pembelian raw material untuk cost center tertentu. Di task ini cost centernya adalah cost center serve. Jadi kita akan melakukan pembelian material di mana nanti bebannya atau expense-nya akan kita bebankan atau kita charge ke cost center serve. Oke, kita mulai isi datanya ya. Di bagian dokumen date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Untuk kelas hari Senin, berarti kalian bisa masukkan tanggalnya adalah tanggal 26. Dan untuk kelas hari Selasa, berarti kalian bisa masukkan tanggalnya adalah tanggal 27. Untuk dokumen date dan posting date, kalian masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Saya akan masukkan tanggal 20 karena saya membuat video ini di tanggal 20. Tapi kalian gak apa-apa ya, masukin aja sesuai tanggal kalian mengerjakan exercise-nya. Oke, kalau udah, currency-nya kita masukkan euro. Lalu kalau udah kita pindah ke bagian bawah. Di bagian GL account-nya, di sini kita akan masukkan 403 000. 403.000. Nah, ini kalau di dalam SAP, kita tuh jurnal nggak masukin nama akun, tapi kita akan masukin GL account-nya. Gitu. Nanti kalau kalian mau tahu 403.000 tuh apa sih? Nanti kita bisa lihat ya. Oke, GL account-nya adalah 403.000. Ini posisinya adalah di debit, maka di bagian D atau C-nya kita masukkan debit. Lalu, amount in document currency-nya kalian bisa masukkan 2.500. Jadi kita melakukan pembelian senilai 2.500. Lalu di bagian teksnya, nih di sini ada teks. Ini kita bisa masukkan V0 atau kalau kalian mau tahu V0 itu apa, kalian bisa klik kotak di sebelahnya. Lalu kita bisa lihat nih, di sini ada panduan-panduan untuk isiannya. Nah, di sini V0 itu adalah 0% domestic input tax. Artinya adalah pajaknya itu adalah 0%, nggak kena pajak. Oke, kita sudah masukkan V0. Kalau udah, kita pindah ke bagian bawahnya, kita akan isi untuk bagian kreditnya. Di bagian kreditnya, kita masukkan GL account-nya adalah 113.100. 113.100. D atau C-nya kita pilih kredit. Lalu, amount in document currency-nya kita juga masukkan 2.500. Nah, kalau udah, ini kita bisa enter 1 kali. Nah, di sini ada warning atau lebih tepatnya error ya, karena lampunya lampu merah. Di sini dibilang bahwa account 403.000 require an assignment to a CO object. Yang artinya adalah account 403.000 ini harus dibebankan ke cost center tertentu.
Maka dari itu kita akan masukkan cost centernya. Di sini kita bisa geser. Ini bisa digeser ya. Ini kita geser dikit sampai muncul bagian cost center. Nah, ini ada cost center. Cost centernya kalian bisa masukkan cost center serve. SERV. Lalu kode kelas. Saya akan masukkan F karena saya mengerjakan dengan kode kelas F. Kalian berarti serve FGKM strip nomor urut. Saya berarti strip 00, kalian strip 01 sampai sekian. Oke, kalian masukkan cost center service kalian masing-masing. Kalau udah, coba kita enter lagi satu kali. Kita lihat ya, apakah errornya udah hilang atau belum. Kita enter. Oke, nah di sini kalau kalian lihat udah ada tanda centang 2. Yang artinya adalah GL account yang sudah kalian input itu sudah lengkap. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian kanan atas, di total DR dan total CR-nya, ini sudah sama ya, 2.500 di debit dan 2.500 di kredit. Dan di sini ada lampunya adalah lampu hijau, yang artinya adalah debit dan kreditnya udah balance. Nah, kalian nanti cek, kalau kalian punya belum warna hijau, misalkan warnanya warna merah atau warna kuning, berarti ada yang belum balance atau ada yang belum sesuai. Sehingga kalian harus perbaiki dulu sampai lampunya menjadi lampu hijau, baru nanti kita bisa posting. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, tadi GL-Con 403000 itu apa sih? Oh, ternyata GL-Con 40300 itu adalah operating supplies. Maka dari itu kita harus bebankan ke cost center tertentu, yaitu cost center serve. Nah, di bagian kreditnya adalah Deutsche Bank, yang artinya adalah kita melakukan pembelian operating supplies atau pembelian raw material ini dengan menggunakan uang kita yang ada di Deutsche Bank. Oke, kalau ini statusnya udah dicentang, lalu debit kreditnya udah balance, lampunya udah hijau, kita bisa posting. Cara postingnya adalah kalian lihat di bagian atas ada gambar disket dengan tulisannya post. Kita bisa klik. Nah, maka di bagian kiri bawah ada keterangan dokumen nomor 1000 sekian was posted in company code 1000, yang artinya adalah transaksi pembelian material kita tadi sudah terposting. Nah, ini kalian catat ya nomor dokumennya. Ini kalian bisa double klik di bagian nomor dokumennya, lalu kalian bisa copy, lalu kalian masukkan ke dalam notes atau ke dalam Word atau ke dalam Excel. Pokoknya kalian catat, oke? Oke, saya sudah mencatat nomor dokumen saya. Kalau udah, kalian bisa /n. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Isi Akses. Nah, sekarang kita mau ngecek nih. Tadi kan kita melakukan posting di mana kita memasukkan cost center serve kita nih. Yang artinya adalah kita mau membebankan atau kita mau charge operating supplies atau expense kita yang tadi ke dalam cost center serve. Nah, kita cek nih, bener nggak sih kalau biayanya itu udah masuk ke dalam cost center. Jadi tadi kan kita melakukan posting dari menu financial accounting. Nah, tapi kita mau lihat nih, bener nggak kalau apa yang kita lakukan di bagian financial accounting itu bisa terhubung juga, bisa connect juga, atau terkonfigurasi juga dengan bagian controlling, atau di sini dengan cost centernya. Nah, kita coba lihat ya, kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu cost center accounting, lalu information system, lalu report for cost center accounting, lalu kita pilih yang plan actual comparison, lalu kita pilih yang cost center actual plan variance, atau yang pertama nih, yang kodenya S_ALR_87013611. Ini kalian bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman cost center actual plan variance selection. Nah, di sini controlling areanya kalian bisa masukkan 1000, fiscal year-nya 2021, tahun sekarang nih 2021. Lalu from period-nya kita masukkan 4, yang artinya adalah kita mau melihat report atau laporan khusus bulan 4 aja. Jadi from period dan to period-nya kita ganti menjadi 4 dan 4. Kita hanya mau melihat laporan di bulan April atau bulan 4 ini. Untuk plan version-nya tetap 0. Lalu di bagian selection group-nya, yang or value yang di bawahnya cost center group, ini kita bisa masukkan cost center service kita masing-masing.
Saya tadi adalah serve F strip 00, kalian berarti serve FGKM strip 01 sampai sekian. Kalian masukkan sesuai dengan cost center kalian masing-masing ya, jangan sampai salah. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman cost center actual plan variance. Nah, di sini tadi kan kita melakukan posting dengan GL account-nya 403000 yaitu operating supplies. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa actual cost-nya adalah 2500. Ini yang tadi kita posting ya, 2500. Nah, plan cost-nya atau biaya yang kita planning, biaya yang kita rencanakan itu adalah 1000. Jadi kita planning bahwa operating supplies itu adalah 1000, tapi ternyata aktualnya adalah 2500. Maka di sini muncul variance-nya adalah 1500, di mana persentasenya adalah 150%. Jadi biaya yang terjadi 150% lebih tinggi daripada yang kita planning gitu. Nah, di sini kelihatan ya bahwa yang tadi kita posting ternyata masuk juga ke dalam laporan cost center kita. Gitu. Nah, nanti kalau bagian controlling mau lihat nih, ini ada biaya operating supply sebesar 2500, itu dari mana sih asalnya? Nah, itu bisa. Caranya adalah kita bisa double klik yang cost elemen 403000 ini, kita double klik. Lalu kita pilih yang cost center actual line item atau yang paling atas nih. Lalu kita bisa centang hijau. Nah, di sini kita masuk ke dalam halaman display actual cost line item for cost center, di mana ini adalah data mengenai angka yang ada di cost element tadi. Jadi cost elemennya 403000 yaitu operating supplies. Kapan dipostingnya? Dipostingnya adalah tanggal 20 April kalau saya. Nah, lalu ada nomor dokumennya juga. Nah, lalu juga ada dokumen type-nya. Dokumen type ini SA. Kalau kalian mau tahu SA itu apa, kalian bisa klik kotak di sebelahnya. Nah, di sini SA itu adalah GL account dokumen, yang artinya adalah angka 2500 ini asalnya adalah dari bagian financial accounting gitu. Jadi, bagian controlling walaupun dia nggak ngejurnal, tapi nanti dia bisa tahu nih angka 2500 ini asalnya dari mana gitu. Dan kalau kalian bingung, kok nomor dokumennya beda ya sama nomor dokumen yang tadi kalian catat? Iya beda. Kenapa beda? Karena yang tadi kalian catat itu adalah nomor dokumen dari bagian financial accounting. Jadi ketika dia posting, maka muncul nomor dokumennya. Nah, walaupun bagian controlling itu nggak ngapa-ngapain, dia tuh bahkan nggak tahu kalau misalkan ada biaya yang terjadi atau biaya yang diposting sama financial accounting. Tapi secara otomatis, ketika bagian financial accounting melakukan posting terkait dengan akun-akun P&L atau profit and loss, yaitu akun-akun beban dan juga revenue atau pendapatan, maka secara otomatis SAP juga akan meng-create atau membuat dokumen untuk bagian controlling. Gitu. Jadi ini udah otomatis kebuat nih kalau kita melakukan posting terkait dengan akun beban ataupun pendapatan. Nah, jadi anggap nih kita bagian controlling. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba loh kok ada angka 2500 ya? Ini dari bagian financial accounting. Emang jurnalnya dia seperti apa sih pas ada transaksi ini? Nah, kita mau lihat nih memang jurnal dari bagian accounting tuh seperti apa. Nah, itu bisa. Caranya adalah kita bisa ke paling atas, di sini ada environment, kita klik, lalu kita pilih yang accounting dokumen. Kita klik, lalu kita pilih yang accounting dokumen. Nah, ini harusnya nomor accounting dokumennya sesuai sama nomor accounting dokumen yang tadi kalian catat ya. Nih, kita coba lihat. Nah, sama ya. Nah, kalau udah, ini kalian double klik aja accounting dokumennya. Maka akan muncul di sini adalah jurnal yang tadi terbentuk dari postingan bagian financial accounting. Di bagian debitnya ada operating supplies, di sebelah kreditnya ada Deutsche Bank. Tahu dari mana debit kreditnya? Taunya adalah dari bagian amount-nya. Kalau yang ada minus di belakang amount-nya, itu artinya adalah kredit. Kalau nggak ada minusnya, itu adalah di debit. Jadi debitnya adalah operating supplies, kreditnya adalah Deutsche Bank. Ini adalah jurnal yang terbentuk dari postingan yang tadi kita input di bagian financial accounting. Oke, kalau udah kita bisa slash n. Tak 1 selesai.
Kita akan lanjut ke task 2, enter the consumption of a material by a cost center in inventory management. Jadi di sini ceritanya kita mau melakukan pemindahan material atau pemindahan inventory dari gudang untuk produksi. Nah, pemindahan material ini atau penggunaan material untuk produksi ini akan kita bebankan juga ke cost center tertentu. Di sini cost centernya adalah cost center serve yang tadi. Jadi kita melakukan penggunaan material untuk produksi dan kita akan membebankan penggunaan material tersebut ke cost center service kita. Oke, kita akan mulai input transaksinya. Kita bisa buka menu logistik. Lalu kita ke material management. Lalu kita ke inventory management. Lalu kita pilih goods movement. Lalu kita pilih yang good issue. Nah, good issue-nya pilih yang kodenya adalah MB1A. Kita pilih yang kodenya adalah MB1A. Ini kalian bisa double klik aja. Oke, kalau kalian ada keterangan transaction MB1A is obsolete, diabaikan aja nggak apa-apa ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Enter Goods Issue Initial Screen. Nah, di sini kita akan masukkan keterangannya. Material apa yang akan kita pindahkan atau yang akan kita gunakan. Lalu letaknya itu ada di storage location yang mana. Lalu plan-nya ada di mana gitu. Itu kita akan masukkan data-datanya di sini. Maka dari itu di bagian movement type-nya kita bisa masukkan 201. Lalu plan-nya kalian bisa masukkan 1000. Storage location-nya kalian bisa masukkan 0001. Nah, ini kalau kalian mau tahu storage location 0001 itu apa, plan 1000 itu apa, movement type 201 itu apa, kalian bisa cek di kotak sebelahnya nih. Kalian klik kotak sebelahnya, lalu kalian lihat keterangannya. Di sini storage location 0001 adalah material ledger, gitu. Oke, kalau udah, ini kalian bisa enter satu kali. Maka kita masuk ke dalam halaman Enter Goods Issue New Item. Nah, di sini kita akan masukkan material yang akan kita pakai atau yang akan kita pindahkan. Di bagian materialnya, kita bisa masukkan material kita R, strip, T, lalu kode kelas. Karena saya login dengan kode kelas F, maka saya akan masukkan F. Kalian berarti F atau G atau K atau M, tergantung dengan kode kelas kalian masing-masing ya. Oke, R, strip, T, lalu kode kelas, lalu angka 2, lalu diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. Nomor urut saya adalah 00, kalian berarti 01 sampai 50 sekian. Oke, jangan salah ya, R, strip, T, lalu kode kelas, lalu 2, lalu nomor urut. Oke, untuk kuantitinya, kita akan masukkan angka 20, kita akan memindahkan material sebanyak 20. Nah, ini kita akan bebankan ke cost center serve. Maka kita masukkan serve di bagian cost centernya. Serve, lalu kode kelas, strip, nomor urut. Oke, jangan sampai salah kode. Kalau udah, ini bisa kita enter. Nah, kalau nggak ada pop-up yang muncul mengenai error atau warning apapun, berarti yang kalian input itu udah benar. Nah, kalau udah benar, kita bisa post. Kita bisa klik post. Oke, maka di kiri bawah ada keterangan dokumen number 49000 sekian, posted. Nah, ini kalian bisa catat juga nomor dokumen kalian masing-masing ya. Oke, saya sudah catat nomor dokumen saya. Kalau kalian udah catat juga, ini kalian bisa close. Lalu kita bisa /n. Nah, sekarang kita mau ngecek lagi nih. Apakah yang tadi kita posting udah ke-record di bagian cost center-nya? Maka kita bisa buka menu accounting. Lalu controlling. Lalu cost center accounting. Lalu information system. Lalu report for cost center accounting, lalu plan atau actual comparison, dan kita pilih yang cost center actual plan variance. Ini sama kayak tadi tuh yang di task 1 ya. Kita pilih yang cost center actual plan variance, lalu kita bisa double klik. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman cost center actual plan variance selection. Di bagian controlling area-nya masukkan 1000, fiscal year-nya 2021,
Untuk from period dan to periodnya kita ganti menjadi 4 karena kita hanya mau melihat laporan di bulan April. Lalu plan versionnya udah benar 0. Lalu untuk our value di bawahnya cost center group, ini kalian bisa masukkan cost center kalian masing-masing yang serve tadi. Oke, kalian masukkan cost center kalian masing-masing, jangan sampai salah. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa muncul cost elemen baru yaitu cost elemen 400.000 untuk raw material sebesar 1.100. Tadi kalau kalian ingat belum ada nih yang cost elemen ini kan? Nah, sekarang baru muncul. Oke, artinya adalah apa yang tadi kita posting di bagian inventory management ternyata terconnect juga atau terkonfigurasi juga dengan bagian cost center di logistik. Nah, ini kalau kalian mau lihat detailnya, maka kalian bisa klik yang 400.000 raw material ini, kalian double klik, lalu kalian pilih yang cost center actual line item atau yang paling atas. Kalian bisa double klik. Nah, di sini muncul keterangannya bahwa postingan terkait cost elemen 400.000 ini dilakukan tanggal 20 April untuk saya ya. Kalian berarti tanggal 26 atau tanggal 27 April. Lalu ada nomor dokumen yang terbentuk juga di bagian controlling. Nah, dokumen type-nya adalah WA. Kalau kalian mau tahu WA apa, bisa diklik aja sebelahnya, kita cari. WA itu adalah goods issue. Jadi ini adalah transaksi terkait dengan pengeluaran barang sebesar 1.100. Nah, ini kalau kita mau lihat, memang jurnal secara accounting-nya tuh seperti apa sih? Maka kita bisa klik environment, lalu kita pilih yang accounting dokumen. Nah, ini accounting dokumennya kita double klik aja. Oke, maka akan muncul jurnalnya. Di sebelah debitnya ada consumption raw material sebesar 1.100. Di sebelah kreditnya adalah inventory raw material sebesar 1.100. Atau mungkin kalian lebih familiarnya jurnalnya itu adalah kalau kita pemakaian bahan baku untuk produksi, biasanya jurnalnya adalah work in process pada direct material inventory. Gitu. Jadi inventory-nya berkurang di sebelah kredit karena kita pakai, kita keluarkan dari gudang, lalu kita debit consumption raw materialnya sebesar 1.100. Oke, kalau udah kita bisa slash n. Task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, create a purchase order for a cost center and check the resulting commitment in management accounting. Jadi di task 3 ini kita akan membuat purchase order untuk suatu cost center yang nanti akan menghasilkan komitmen. Nah, nanti kita akan lihat nih tampilan dari komitmen itu seperti apa. Oke, kita mulai membuat purchase ordernya ya. Kita bisa buka menu logistik. Lalu kita ke material management. Lalu kita ke purchasing, lalu kita ke purchase order, lalu kita pilih create, lalu kita pilih yang vendor or supplying plan known atau kodenya adalah ME21N. Kita bisa double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman create purchase order. Ini kalau di sebelah kiri kalian muncul user interface ini, kalian close aja ya, supaya nggak ganggu. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan detail mengenai purchase order yang akan kita buat. Di bagian vendornya, kalian bisa masukkan 1.000. Kita akan beli dari vendor 1.000. Lalu, kita bisa klik menu header. Kalau kalian belum muncul nih headernya, kalian bisa klik header. Oke, lalu purchasing organization-nya, kalian bisa masukkan angka 1.000. Purchasing group-nya, kalian bisa masukkan 001. Lalu company code-nya, kalian bisa masukkan angka 1.000. Nah, ini kalau kalian mau tahu 1.000, 001, dan 1.000 ini apa, kalian bisa enter satu kali supaya muncul detailnya. Nah, ini adalah detail dari angka-angka yang kita masukkan. Kalau udah, kita akan masukkan detail mengenai itemnya atau barang yang akan kita beli. Nah, di mana masukinnya? Masukinnya adalah di bagian item overview. Kita bisa expand item, kita klik supaya kebuka nih tabelnya. Oke, udah kebuka ya. Nah, di sini kita bisa masukkan keterangannya. Di bagian account assignment kategori atau yang ada huruf A ini, kalian bisa masukkan huruf K. Kalau kalian mau tahu K itu apa, kalian bisa klik sebelahnya. Maka nanti akan muncul keterangannya bahwa K itu adalah cost center, yang artinya adalah purchase order yang kita buat ini nantinya akan kita assign atau kita bebankan ke cost center.
Lalu untuk materialnya, kita isikan material yang akan kita beli. Di sini materialnya adalah R, strip T, lalu kode kelas. Kode kelas saya adalah F, kalian adalah F atau G atau K atau M. Lalu angka 2, lalu diikuti dengan nomor urut. Saya adalah 00, kalian 01 sampai 50 sekian. Oke ya, R, strip, T, lalu kode kelas, lalu 2, lalu nomor urut. Oke, jangan sampai salah. Lalu di bagian PO quantity-nya, kalian bisa masukkan angka 10. Di bagian delivery date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Untuk kelas hari Senin, berarti kalian bisa masukkan tanggal 26 April. Untuk kelas hari Selasa, kalian bisa masukkan tanggal 27 April. Saya akan masukkan tanggal 20 April karena saya membuat video ini di tanggal 20 April. Lalu di bagian plan-nya, kalian bisa masukkan angka 1000. Lalu di bagian net price-nya, kalian bisa masukkan angka 24. Kalau udah, kita bisa enter satu kali untuk cek apakah material yang udah kita input itu udah sesuai atau belum. Kita enter. Nah, di sini muncul keterangannya bahwa material yang tadi kita input ternyata adalah flag gasket. Nah, di sini kita harus masukkan cost center-nya dulu. Di sini ada keterangan juga enter cost center. Karena tadi kita sudah memilih bahwa kita akan memasukkan atau membebankan purchase order ini ke cost center. Nah, sekarang kita masukin nih. Cost center mana sih yang mau kita bebankan atau yang akan kita charge? Nah, cost centernya adalah cost center serve. Maka kita masukkan cost center kita yang serve. Serve FGKM strip nomor urut. Kalau udah, kita bisa enter satu kali lagi. Kita lihat apakah errornya masih ada. Kita enter. Oke, nah ada warning nih. Di sini warningnya warna kuning. Can delivery date be made? Jadi dia nanya nih, kira-kira bisa nggak sih delivery date-nya tuh tanggal 20 juga? Karena kan ini di hari yang sama dengan tanggal kita membuat PO. Gitu. Nah ini nggak apa-apa diabaikan aja ya. Kita bisa enter aja satu kali supaya warningnya hilang. Kita enter. Oke, warningnya sekarang udah hilang. Kalau udah, kita bisa save. Nah, nanti setelah kalian save, maka akan muncul purchase order number, di mana purchase order number ini wajib kalian save nomornya, jangan sampai kelupaan di save. Karena nomor purchase order ini akan kita gunakan di task berikutnya. Oke, kita save. Nah, di sini muncul PO number, standar PO credit under the number 4500 sekian. Nah, ini kalian catat nomor PO-nya. Kalau udah, kita bisa /n. Nah, sekarang kita mau ngecek lagi nih, apakah postingan yang tadi kita sudah lakukan atau PO yang udah kita buat itu benar-benar masuk ke dalam cost center-nya. Maka kita bisa buka lagi menu accounting, lalu controlling, lalu cost center accounting, lalu information system, lalu report for cost center accounting, lalu plan actual comparison, lalu kita pilih yang additional key figures, lalu kita pilih yang cost center actual plan commitment. Oke, kita bisa double klik. Kita sudah masuk ke dalam halaman cost center actual plan commitment selection. Di bagian controlling area-nya, kita masukkan angka 1000, fiscal year-nya 2021, from period dan to period-nya kalian ganti menjadi 4. Kita hanya mau melihat di bulan April, lalu plan version-nya adalah 0, or value-nya kalian masukkan cost center kalian yang tadi, yaitu serve FGKM strip nomor urut. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini kita lihat bahwa di cost elemen 40000 ini ada muncul komitmen sebesar 173,27. Kalau kalian ingat, tadi di task-task sebelumnya nggak ada nih kolom untuk komitmen. Nah, karena di sini kita baru melakukan purchase order dan kita bebankan ke cost center tertentu, maka muncul di sini ada kolom komitmen sebesar 173,27. Nah, komitmen ini itu sifatnya hanya sementara. Nanti ketika barangnya udah datang atau kita sudah bisa mengakui pembeliannya, maka nanti komitmen ini akan dihapus ya. Jadi sekarang masih ada komitmennya nih karena kita baru membuat PO aja. Jadi kalau kita baru membuat PO, itu belum ada jurnal yang terbentuk.
gitu. Karena kan posisinya baru bikin PO gitu. Jadi pembeliannya belum diakui, utangnya belum diakui, apapun belum diakui. Hanya ada di sini komitmen. Ini kalau raw materialnya kalian double klik, lalu kalian lihat yang cost center commitment line item yang di baris kedua, kalian double klik, maka akan muncul informasi terkait dengan komitmen tersebut. Nah ini kalau kita mau lihat di bagian environment, nah biasanya kan kita bisa klik accounting dokumen kan? Nah di sini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada accounting dokumen yang terbentuk ketika kita membuat purchase order. Sehingga accounting dokumennya nggak bisa dilihat karena nggak ada gitu. Jadi nggak ada dokumen apapun yang terbuat ketika kalian melakukan atau membuat purchase order. Nah, nanti di tax 4 ketika barangnya datang ke gudang kita atau ke perusahaan kita, maka kita akan mengakui pembeliannya, kita baru akan catat bebannya, dan kita akan hapus komitmennya. Oke, kita coba lihat ya. Ini kita slash n aja. Kita akan coba lihat di task 4, create a goods receipt with reference to your purchase order. Nah, jadi kita akan melakukan transaksi terkait dengan goods receipt atau penerimaan barang yang tadi udah kita pesan di task 3. Caranya adalah kita bisa buka menu logistik, lalu ke material management, lalu kita ke inventory management, lalu kita ke goods movement, lalu kita pilih yang goods receipt, lalu kita pilih yang for purchase order, lalu kita pilih yang goods receipt for purchase order atau yang migo_gr. Kita bisa double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman goods receipt purchase order. Nah, di sebelah purchase order, kalian bisa masukkan angka purchase order yang tadi kalian catat yang ada di task 3. Oke, saya akan masukkan purchase order yang tadi saya catat. Nih, tadi yang saya catat ini ya. Oke, di copy ke sini. Kalau udah, kalian bisa enter. Oke, maka akan muncul data mengenai PO yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kalian bisa scroll ke bawah. Di bagian material, yang di bagian bawah ini ada item OK. Jadi ketika barangnya itu sampai di gudang kita atau sampai di perusahaan kita, maka kita akan cek dulu dong, bener nggak sih kita beli 10 unit? Bener nggak nih yang datang juga 10 unit? Jangan sampai yang datang cuma 9 atau kurang gitu. Nah kita cek bener nggak yang datang 10 unit sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Lalu apakah barangnya oke, nggak ada yang cacat, nggak ada yang rusak. Nah kalau udah kita cek, maka kita bisa klik item OK. Yang artinya adalah kita menyetujui bahwa barang yang kita pesan itu sudah kita terima dalam keadaan yang oke. Nah, kalau udah, kita bisa klik tombol cek di bagian atas. Lalu nanti kalian lihat apakah tulisan OK yang ada di tengah-tengah ini juga udah tercentang. Kita coba ya. Kita klik cek. Oke, sekarang sudah tercentang dan di sebelah kiri bawah sudah ada keterangan bahwa dokumen is okay. Yang artinya adalah dokumen untuk penerimaan barangnya ini sudah oke atau sudah sesuai. Kalau udah, kita bisa posting. Kita klik post. Maka akan muncul nomor dokumen. Nah, ini bisa kalian catat lagi ya. Nah, kalau udah, ini bisa kalian /n. Nah, tadi kita lihat ya, bahwa di task 3 ada angka di bagian komitmen. Nah, sekarang kita cek nih, apakah si komitmennya ini udah hilang atau belum? Dan bagaimana postingan atau jurnal yang terbentuk dari transaksi penerimaan barang ini? Maka kita bisa buka lagi menu accounting, lalu controlling, lalu cost center accounting, lalu information system, lalu report for cost center accounting, lalu plan actual comparison, lalu kita pilih yang additional key figures, lalu kita pilih yang cost center actual plan commitment. Kita bisa double klik. Nah, di bagian controlling areanya kita masukkan angka 1000, fiscal year-nya 2021, from period dan to period-nya jangan lupa diganti menjadi 4, lalu plan version-nya 0,
Untuk OR value-nya masukkan serve yang tadi. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa di bagian komitmen itu sudah tidak ada angkanya atau sudah hilang. Dan angka ini pindah ke bagian actual. Jadi kalau tadi actualnya cuma ada 1100, yang 173,27-nya di bagian komitmen, sekarang angka komitmennya sudah hilang dan sudah masuk ke bagian actual. Kenapa udah hilang? Karena barangnya udah kita terima. Maka kita sudah bisa posting transaksi untuk pembeliannya. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih kira-kira jurnalnya, maka kita bisa double klik yang raw material. Lalu kalian pilih yang pertama, cost center actual line item. Nah, di sini muncul ya bahwa tadi terdapat penambahan atau pembelian raw material sebesar 240. Tadi ada 10 unit, harganya adalah 24 per unitnya, maka totalnya adalah 240. Nah, kalau kalian mau lihat jurnalnya seperti apa, maka kalian bisa klik yang angka 240 ini. Lalu kalian pilih environment. Lalu kalian pilih yang accounting dokumen. Nah, ini kalian klik aja accounting dokumennya. Nah, maka muncul jurnalnya. Di sini jurnalnya adalah di sebelah debitnya adalah consumption raw material sebesar 240 dan di sebelah kreditnya adalah goods received invoice received sebesar 240. Nah, ini mungkin buat yang belum mengambil financial accounting SAP mungkin agak bingung ya kenapa jurnalnya seperti ini. Nah, di dalam SAP, kalau kita belum menerima invoice dari vendor kita, maka kita belum boleh mengakui accounts payable. Jadi ketika barangnya datang ke perusahaan kita beli barang, terus barangnya datang, maka kita nggak boleh catat inventory pada accounts payable. Kita nggak boleh catat seperti itu. Tapi kita akan catatnya di sini consumption-nya kita kurangin, kita hapus karena barangnya sudah datang, maka komitmennya itu sudah hilang karena sudah terpenuhi atau sudah datang nih barangnya. Nah, di sebelah kreditnya kita harus masukkan goods received, invoice received. Jadi kita belum boleh mencatat atau menjurnal accounts payable. Nanti ketika invoice-nya datang dari vendor, jadi ketika vendor itu kasih invoice atau nagih ke kita, baru nanti kita bisa hapus goods received, invoice received-nya, taruh di debit, lalu kita akui accounts payable. Gitu. Jadi di SAP memang agak beda ya jurnalnya dari yang biasanya kalian pelajari di accounting. Oke, kalau semuanya sudah sesuai, maka ini kalian bisa /n. Oke, task 4 selesai. Dengan demikian, exercise 9 kita sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Thank you.